Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Mas Sawi. Dalam tayangan video kali ini kami akan membahas lagi tentang kurma. Jadi memang tahun ini seperti yang tayangan saya yang kemarin-kemarin, bahwa di tengah wabah musibah virus corona ini ada berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kota Mekah ini kurma-kurma sangat bagus sekali, dan kemarin saya melihat kurma di kebun di depan rumah saya, dan sekarang saya melihat kurmanya orang lain yang kebetulan kurma ini miliknya masjid atau dekatnya dengan ruang terbuka hijau. Langsung saja saya akan melihat kurma-kurma tersebut, dan kebetulan saya nanti juga akan memberikan informasi. Lah, kurma itu kira-kira umur berapa mulai berbuah? Nanti kita bisa cek, bisa kita lihat perkiraan-perkiraan umur kurma-kurma. Jadi di sepanjang jalan ini, dan jalan ini miliknya, sebetulnya miliknya pemerintah atau miliknya Baladiah kalau di kota Mekah ini. Dan kemudian ini yang merawat itu yang penjaga masjidnya ini yang merawat kurma ini. Dan kemudian di sini ini adalah tanah miliknya pemerintah kerajaan Arab Saudi, tapi tanah ini dibuat untuk ruang terbuka hijau atau taman-taman. Yang di sana itu lapangan sepak bola. Oke, langsung saya akan mengecek kurma-kurma yang ada di sampingnya masjid ini. Jadi kurma-kurma ini termasuk kurma baru ditanam. Ini perkiraan 2 tahun yang lalu ditanam, dan kurma-kurma ini masih kecil, masih baru ditanam, berarti umurnya masih kecil. Dan kira-kira umur berapa kurma-kurma ini ditanam? Jadi dulu waktu baru ditanam saya juga pernah melihat kurma-kurma di sini. Ini ketika baru ditanam itu perkiraan umur sekitar 3 tahunan. Terus ketika umur 4 tahun sudah ditanam, 1 tahun sudah mulai belajar berbuah, tapi tak sebagus kali ini. Dan kurma ini dirawat. Jadi jangan salah, jadi kurma itu harus dirawat. Ciri-cirinya kurma dirawat itu apa? Pertama, ciri-ciri dirawat, mereka menanamnya seperti ini. Jadi dibuat lubang sini, buat lubang, kemudian dikasih air. Ini airnya ya, ini bisa dilihat, ini airnya. Ini ada selang-selangnya ini untuk pengairan airnya. Nah, kemudian Masya Allah tabarokah, seperti ini sama seperti kurma-kurma yang ada di halaman rumah bos saya. Jadi Masya Allah tabarakallah, tahun ini kurma-kurma di Arab Saudi itu memang, khususnya di kota Mekah ini, memang luar biasa bagusnya. Dan nah, ini saya beri contoh ketika kurma itu baru belajar berbuah. Jadi seperti ini. Jadi kurma ketika baru belajar berbuah, mereka biasanya akan gagal, tidak baik seperti ini. Ini kurma yang baru belajar. Tapi kurma sebetulnya ini kisaran umurnya 3 tahunan. Kurma ini mulai ditanam, ini sudah ditanam dulu sampai sekarang sekitar umur 3 tahunan. Jadi mereka ini, kurma ini belajar berbuah seperti ini. Jadi kalau mereka belajar berbuah, pertama buahnya sedikit. Ini cuman 2 tangkai ini, 2 tandan ini. Dan buahnya seperti ini, jarang-jarang kemudian rontok. Ini sangat wajar sekali, tetapi ini sudah, kalau menanam kurma seperti ini sudah merupakan kabar baik, karena kurmanya itu pertama mau berbuah. Dan kalau dilihat seperti ini kurma jenisnya jenis betina, berarti kabar baik untuk pemiliknya. Dan kemudian ini bagusnya berapa tahun ya, kemungkinan mulai bagus tahun kedua. Jadi ini tahun pertama berbuah ini jelek seperti ini, tahun kedua ini umur 3 tahun, kemudian 4 tahun, 5 tahun mulai bagus. Nanti saya cek yang umur yang di atasnya ini. Oke, ini kurma yang baru ditanam, yang baru umur sekitar 3 tahunan. Tetapi banyak yang mungkin ada pertanyaan ya, kira-kira kenapa di Indonesia itu menanam kurma itu biasanya itu tidak berbuah,
ataupun kalaupun berbuah itu lama sekali. Nah, berbeda sekali di sini tuh kalau menanam di sini tuh kalau menanam kurma, jadi jarang sekali orang menanam kurma dari biji. Ini perlu diperhatikan para pecinta pohon kurma bahwa menanam kurma di sini, khususnya di Kota Mekah ini, jarang sekali orang menanam kurma itu dari biji. Nah, karena apa? Kalau menanam kurma itu dari anakan, ini contoh, salah satu contoh, ini anakan. Ini kurma ini kecil, ini sudah beranak, ini anakannya. Nah, yang saya sarankan seperti ini. Jadi kita kalau menanam kurma bukan dari bijinya ya, dari membibit dari bijinya, tetapi dari anakannya. Ini kata orang ini ada kultur jaringannya. Jadi kalau ini anakan ini, ibunya ini betina, nanti anaknya ini bisa dipastikan betina juga. Dan jenis kurma ibunya ini, contohnya kurma ibunya ini kurma sukari ya. Ini anaknya nanti juga akan jenisnya sama dengan ibunya, atau bisa dibilang nasab kurmanya itu jelas seperti ini. Yang orang-orang Arab atau orang-orang Mekah sini itu begitu, kalau menanam kurma itu seperti itu. Maka dari itu bisa dipastikan kalau menanam kurma di sini itu cepat berbuah dan buahnya langsung bisa dideteksi. Jadi sebelum berbuah saja sudah bisa mengatakan ini jenis kurma betina dan ini adalah kurma jenis, contohnya jenis sukari gitu. Dan saya akan melihat contoh-contoh lain kurma yang ada di sini ya, seperti ini. Jadi memang tahun ini memang sangat bagus sekali kurma-kurma ini, walaupun kurma ini masih kecil-kecil semua. Jadi tingginya belum ada 2 meter ini tingginya. Masih sangat kecil lah. Ini dia. Ini yang kurma sekitar 4 tahunan. Seperti ini sudah mulai berbuah. Bahan buahnya sudah mulai sedikit banyak. Ini ada berapa tandan? 1, 2, 3, 4 tandan. Ini kurma yang umur sekitar 4 tahun dan buahnya juga sudah mulai banyak dan walaupun rontok tapi sedikit. Ini kurma yang umur 4 tahun. Oke, sini sama perkiraan. Ini juga kurma yang umur 4 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Jadi memang ya, ini perbandingannya kalau dibandingkan dengan kurma yang ada di halaman rumahnya bos saya sangat jauh berbeda sekali. Kalau di rumahnya bos saya itu memang benar-benar kurma yang sudah berumur, udah belasan tahun, dan buahnya pun cukup banyak sekali. Oke, nanti saya akan mengecek juga yang agak umur 5 tahun ke atas. Nah, ini dia. Ini kurma yang umurnya sudah perkiraan 5 tahunan. Jadi sebetulnya kalau kita membeli bibit kurma itu lebih baiknya kita memang dianjurkan untuk membeli bibit dari anakan. Walaupun membeli bibit dari anakan itu cukup mahal, walaupun di sini juga mahal. Di sini bibit anakan ini kisarannya di atas, kalau uang Indonesia di atas 4 jutaan. Ini bibitnya saja. Walaupun umurnya baru 2 tahun atau 3 tahun sudah mahal di sini. Akan tetapi bisa kita lihat bahwa kurma ini ketika baru ditanam, ini ditanam sekitar 2 tahun, ini sudah beranak banyak. Nah, ini anaknya sudah banyak ini. Ini 1, 2, 3, 4 lah. Nanti anaknya kita bisa seperti semacam kita cangkok, nanti kita jual juga laku ini. Anakan dari kurma ini kita jual juga laku. Maksudnya bisa mahal karena nasabnya jelas. Nasabnya itu artinya kalau kurmanya betina, nanti insya Allah juga betina, dan jenis kurmanya juga jelas jenis kurmanya apa. Dan inilah buah kurma yang sudah berumur kisaran 4 tahun 5 tahun ini, dan cukup bagus sekali. Masya Allah, tabarakallah. Seperti yang saya bilang, memang tahun ini benar-benar buah kurma benar-benar bagus sekali. Bisa kita lihat. Tentu saja syaratnya kurma bagus itu harus dirawat. Pertama, perawatannya itu harus minimal disiram. Nanti dalam 1 tahun itu minimal juga dipupuk 1 kali atau lebih baik 2 kali. Dan
Jadi memang subhanallah, masya Allah tabarakallah, tahun ini memang di dalam pandemi wabah virus corona ini kurma benar-benar baik. Tidak saja ternyata bukan saja di depan rumahnya bos saya, tetapi juga ini di pinggir jalan, ini punyanya masjid ini, yang merawat masjid ini juga ternyata cukup bagus sekali. Dan ini kurma di sini adalah kurma yang masih, ini namanya kulita. Jadi kurma umurnya kulita, kurma di bawah 5 tahun, umurnya masih di bawah 5 tahun, dan ternyata seperti ini buahnya cukup bagus ini. Nah, ini kisaran 5 tahunan kurma ini. Ini baru berapa meter ini? Ini batangnya sekitar baru 1 meter, dan bisa kita lihat buahnya juga sudah banyak seperti ini. Dan rata-rata kurma ini semuanya betina yang ditanam sini, karena ini sudah bisa dipastikan bahwa sebelum menanam sudah direncanakan jenis kurmanya, kemudian jenis kelamin kurmanya sudah jelas kurma betina. Maka dari itu cukup bagus sekali, dan kurma ini dirawat dengan tiap harinya disiram. Contohnya ini masya Allah, ini agak berumur, ini kisaran umur 6 tahunan yang ini. Nah, ini yang 6 tahun sudah juga cukup bagus ini. Jadi sebetulnya kurma itu juga faktor penentunya itu juga faktor iklim, faktor cuaca itu juga berpengaruh. Jadi terlalu banyak hujan juga tidak bagus untuk kurma. Contohnya tiap tahun buah kurma yang ada di kota Mekah ini tidak sama. Misalkan tahun ini memang benar-benar bagus sekali, tapi tahun depan belum tentu sebagus ini. Jadi faktor iklimnya, jadi faktor iklimnya itu juga berpengaruh. Memang tahun ini benar-benar luar biasa. Ini yang saya lihat di sini nih, rata-rata semua berbuah dan buahnya cukup banyak dan bagus. Ini rata-rata. Dan di antara kurma-kurma ini masih kecil-kecil, ini bisa kita lihat dari kejauhan. Kurma ini kecil, masih kecil-kecil, masih pendek-pendek. Jadi kurma ini tidak memerlukan tangga apabila ingin memetiknya. Perawatannya juga sangat gampang sekali, tidak membutuhkan tangga. Dan masya Allah, ini andai saja kita tanam di depan rumah, ini sangat bagus sekali ini. Ini masih pendek tetapi bunganya buahnya sudah banyak sekali. Dan sekian tayangan kali ini tentang melihat kurma yang ada di pinggir jalan dekatnya masjid. Dan ternyata memang tahun ini buah kurma yang ada di kota Mekah di suasana wabah virus corona ini memang menjadi berkah tersendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi buahnya cukup banyak sekali, masya Allah tabarakallah. Dan sekian, mudah-mudahan tayangan ini bisa memberikan wawasan dan manfaat untuk para pemirsa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.